Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai korelasi non-parametrik. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai korelasi parametrik. Untuk kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu korelasi non-parametrik. Ya, jadi hal utama yang kita perlu perhatikan dalam korelasi itu adalah apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Ketika data yang kita gunakan itu berdistribusi normal, maka pendekatan yang kita lakukan adalah parametrik, korelasi parametrik yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun ketika data yang kita gunakan itu tidak berdistribusi normal atau ada asumsi yang lain, mungkin datanya bukan data numerik, maka kita menggunakan korelasi non-parametrik. Nah, cara pengecekannya bagaimana itu dikatakan berdistribusi normal atau tidak? Untuk pengecekan berdistribusi normal atau tidak, itu nanti akan saya jelaskan di akhir pertemuan perkuliahan ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung atau untuk mengetahui apakah suatu data, suatu variabel itu mengikuti berdistribusi normal atau tidak. Seperti itu. Nah, korelasi non-parametrik yang saya bahas di sini ada dua, yaitu korelasi Spearman ya sama korelasi Tau Kendall. Tau Kendall yang ini. Ya, Spearman sama korelasi Tau Kendall. Pada korelasi non-parametrik yang korelasi Spearman, asumsi dalam korelasi Spearman itu ada beberapa ya. Ada data dapat berupa angka numerik atau tidak, datanya digunakan merupakan data berpasangan, satu pasang berasal dari sampel yang sama, data tidak mengikuti distribusi normal. Sementara kalau kita berbicara mengenai simbol antara korelasi non-parametrik sama parametrik itu sebenarnya sama. Kalau simbolnya populasi kita menggunakan row, kalau datanya populasi kita menggunakan row, tapi kalau misalkan data yang kita gunakan untuk menghitung korelasi datanya ini adalah data sampel, maka simbolnya adalah R. Ya, nah row di sini, tapi bedanya apa? Kalau Spearman berarti nanti kita tambahkan S di bawahnya. Jadi S di sini dituliskan sebagai indeksnya row S, RS seperti itu. Ini untuk populasi, sementara RS adalah untuk sampel. Nah, bagaimana cara menghitung RS maupun row S? Sebenarnya RS sama row S itu cara hitungnya sama. Rumusnya sama saja, bedanya di sini kalau di sini saya tuliskan hanya RS ya. Kalau misalkan kita menghitung row S, berarti nanti N-nya di sini adalah N besar. Seperti itu. Terus kemudian rumus RS adalah 1 min 6 kali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Apa itu D kuadrat? Jadi kita harus tahu proses perhitungannya seperti apa langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah misalkan ada variabel X dan variabel Y. Ya, ada variabel X dan variabel Y. Di mana data terkecil yang pada masing-masing variabel ini nanti dijadikan peringkat pertama. Ya, sehingga nanti akan didapatkan Rx sama R dan Ry. R di sini adalah ranking variabel X dan Ry adalah ranking variabel Y. Kemudian jika data sama, maka data peringkat dihitung rata-ratanya. Langkah selanjutnya adalah dicari nilai D yang merupakan pengurangan Rx dikurangi Ry. Kemudian menghitung nilai D kuadrat dan dijumlahkan ya sigma D kuadrat, kemudian baru nanti kita bisa menghitung RS. Jadi syarat utama yang harus kita perhatikan dari cara proses perhitungan korelasi Spearman adalah bagaimana cara kita membuat peringkat dari masing-masing variabel. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara proses perhitungannya. Berikutnya adalah tentang hipotesis. Kalau hipotesis tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi. H0 rho S sama dengan 0. H1 rho S lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan ya. Ini rho kayak yang korelasi parameter kemarin. Rho sama dengan 0. Rho lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Statik ujinya bagaimana? Bisa menggunakan set hitung atau bisa menggunakan T hitung tergantung dari N-nya berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan set hitung, rumusnya seperti ini. RS akar N-1, dihitung RS akar N-2 dibagi 1 min RS kuadrat. Jadi RS kita hitung dulu, baru kita kuadratkan, kita masukkan ke sini. Kemudian dibandingkan dengan T tabel, di mana DF atau V-nya adalah sebesar N-2.
Kemudian dapat kita tarik kesimpulan lebih dari atau kurang dari ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah tidak perlu bingung lagi bagaimana nanti prosesnya, karena kalau teman-teman ngitung Z itu ya sudah bisa, mencari Z tabel pun juga sudah tidak asing lagi kan. Jadi nanti kalau misalkan nilai mutak Z itu lebih dari Z tabel, kesimpulannya adalah tolak nol. Jadi nanti untuk korelasi Spearman itu juga bisa kita terapkan dalam bentuk hipotesis, tergantung dari soalnya. Apakah soalnya hanya ingin mencari menghitung korelasi Spearman saja atau sampai pada proses hipotesis ya. Jadi jangan bingung. Nah, kemudian sebentar. Kemudian, nah ini, jika sampel kecil kita bisa menggunakan teh hitung. Tapi kalau misalkan jika kita ingin menggunakan tabel R, tabel Spearman itu juga bisa. Jika sampel kecil, maka dapat membandingkan nilai RS dengan tabel Spearman dengan wilayah sebagai kritik sebagai berikut. Jika H1 tidak sama dengan, maka nilai mutlak RS-nya dibandingkan sama R Spearman, N-nya adalah banyaknya sampel yang digunakan, alfa per 2. Kalau H1 bagaimana? Wilayah kritiknya adalah tandanya juga lebih dari N alfa. Kalau H1 kurang dari, tandanya untuk wilayah kritiknya adalah juga tandanya adalah kurang dari. Tapi di sini alfa ya, karena ini satu arah. Kalau ini alfa 2, karena tidak sama dengan di sini 2 arah, maka alfanya dibagi 2. Tapi teman-teman, silahkan teman-teman cek pada tabel Spearman seperti ini. Ini adalah tabel Spearman. Di sini ada alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 1. Apa bedanya? Alfa 2 di sini adalah menunjukkan alfa per 2. Jadi jangan bingung, makan di sini tuliskan. Alfa per 2 itu sama kayak alfa dalam kurung 2 kalau dalam tabel. Sementara kalau alfa 1 berarti ya tetap alfa ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu H1-nya tidak sama dengan, kemudian alfanya 5%, kalau dibagi 2 berarti 0,025 ya kan? Kita cari yang 0,0 yang 0,05 ya kan? Nanti kalau misalkan dibagi 2 kan 0,025 ya. Nanti kita bisa carinya yang di sini ya. Seperti itu. Di sini misalkan N-nya nanti ketemu 10 berarti 0,68. N-nya adalah banyaknya sampel yang digunakan. Mudah sebenarnya kalau teman-teman bisa cermat melihat tabel. Cara melihat tabelnya itu sama persis kayak tabel T, tapi bedanya kalau tabel T itu atasnya alfa, yang menurun ke bawah itu adalah nilai DF-nya atau nilai DB-nya atau nilai V-nya. Jadi kalau teman-teman jeli, saya rasa cukup mudah untuk melihat tabel yang Spearman ya. Terus berikutnya langsung saja saya bahas mengenai yang materi koreksi tahu kendal. Nah, tahu kendal di sini asumsinya sebenarnya sama seperti Spearman, namun proses hitungnya berbeda. Nah, rumusnya bagaimana? Tau head sama dengan 2S per N dikali N-1, di mana S ini adalah grand score-nya, rumusnya sama dengan P dikurangi V. Langkah menghitungnya bagaimana? Pertama adalah mengurutkan data dulu variabel X dimulai dengan data terkecil, di mana pasangannya kan data X sama Y. Pasangan Y-nya itu nanti menyesuaikan dari variabel X-nya. Kemudian kita perhatikan yang data Y-nya saja, membandingkan data Y dengan data di bawahnya. Kemudian kita mencari nilai konkordan sama diskordan. Apa itu konkordan, diskordan? Kalau nilai konkordan itu adalah banyaknya Y yang di bawahnya nilainya lebih dari data Y pada baris tertentu. Kalau nilai diskordan, banyak data Y di bawahnya ya yang nilainya kurang dari data Y pada baris tertentu. Kemudian kalau kita hitung total konkordan itu adalah simbol untuk P, menghitung total diskordan adalah simbol H. Nah, kemudian baru kita mencari nilai S-nya sama dengan P min H. Baru kita dapat menghitung nilai tau head-nya yang ini. 2S per N per N dikali N-1. Jadi yang harus utamanya adalah tetap saja kita mencari konkordan sama diskordannya yang harus kita perhatikan di detail. Nah, kalau bentuk hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya sebenarnya sama persis kayak Spearman, tapi ini adalah bentuknya.
Jadi bentuk H0-nya adalah rho tau kendal, rho tau sama dengan 0. H1-nya rho tau bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak, sama dengan. Kemudian alfa statik ujinya, kalau sampel besar kita menggunakan Z hitung, ya kan, ini rumusnya ya cukup panjang, jadi teman-teman nanti harus lebih detail lagi atau lebih teliti untuk menghitungnya. Tapi kalau kayak datanya kecil, bagaimana datanya kecil, nanti kita menggunakan tau atau ini, ya. 2S per akar M1 ini adalah bentuknya, ya, tabel tau kendalnya. Tapi tau kendalnya yang mana? Yang atas. Kalau ini eksperimen, yang atas di sini adalah yang tau kendalnya. Tapi kalau yang ini itu yang dibandingkan bukan lagi tau kendalnya, tapi membandingkan nilai S-nya. Seperti itu, nilai S-nya. Nah, terus kemudian bagaimana cara hitung eksperimen sama tau kendal, ya.